Ya, hari ini kita akan belajar bab terakhir dari pengadaan manajemen, bab 14 mengenai leadership. Ini kayak teksturnya, jadi kita akan menjelaskan apa sih leadership, terus kenapa seseorang bisa punya leadership, kemudian tingkah laku para leadership, kemudian perbedaan antara teori-teori leadership sekilas, dan kemudian personal leadership development. Ini outline-nya, jadi ini the nature of leadership, kenapa seseorang bisa mempunyai leadership. Kemudian leadership traits and behavior, ya, jadi kira-kira traits and behavior dan leadership style seperti apa sih yang cocok ya agar seorang bisa lebih dengan baik. Kemudian teori-teori contingency approach leadership, ini akan kita pelajari sekilas saja. Kemudian personal leadership development. The nature of leadership. Jadi leadership sendiri atau kepemimpinan bisa diartikan sebagai suatu proses ya, jadi bukan kepemimpinan, tapi proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama. Nah, ini leadership ini termasuk dalam fungsi manajemen ya, ada planning, leading, controlling, organizing yang tiga ini kita sudah pernah belajar di bab sebelumnya. Nah, ini kenapa seseorang bisa jadi leadership? Pertama karena ada power ya. Seorang leader yang ada yang leader natural, dia punya power yang membuat seseorang tuh jadi seseorang atau orang lain itu mau mengerjakan apa yang dia suruh. Power should be used to influence and control others for the common good, rather seeking extra control for personal satisfaction. Jadi kalau seseorang itu punya power untuk menjadi leader, sebaiknya itu digunakan untuk menginfluence mereka yang di bawah pimpinannya itu melakukan hal yang baik, daripada cuma melakukan hal-hal yang untuk memuaskan kepuasan personal semata. Ini berbicara mengenai power dalam leadership, itu ada dua jenis power. Ada position power, jadi power yang didapatkan karena mereka berada di posisi tertentu ya, atau punya jabatan tertentu. Kemudian personal power, nah ini powernya ini karena sifat dan atau karakter mereka yang karismatik yang membuat orang tuh bisa terinfluensi dengan apa yang mereka kerjakan. Oke, position power ini berdasarkan official statusnya manajemen ya, dalam satu manajemen suatu organisasi. Jadi seseorang itu punya power karena status pekerjaannya, kemudian status hierarki dan otoritas resmi yang diberikan oleh organisasi. Nah, ini source position power dengan yang position power ini sumber dayanya, source-nya opposition power ada reward power, coercive power, dan legitimate power. Reward power, jadi seorang itu bisa membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan berdasarkan reward. Jadi dia menjanjikan kalau bekerja seperti ini dapat reward segini. Kemudian dia juga bisa melakukan coercive power, memaksa orang untuk orang di bawah-bawahannya untuk bekerja seperti yang diinginkan dengan ancaman tertentu, dengan paksaan tertentu. Dan tentunya coercive dan reward ini bisa dilakukan karena dia punya legitimate power. Legitimate power itu adalah pemberian status dari organisasi secara resmi sehingga dia mempunyai kekuasaan di bawah para pekerja, di atas para pekerja lainnya. Sorry, bukan di bawah tapi di atas para pekerja lainnya. Ini kemudian ada the nature of leadership ya. Ini berdasarkan hierarki, bukan berdasarkan otoritas, ini berdasarkan organisasi. Tapi karena orang itu punya personal kualitas yang unik, yang sehingga bisa membuat orang-orang lain itu jadi terinfluensi dengan apa yang dia kerjakan ya. Ada dua jenis personal power, ada expert power, ada reference power. Expert power itu karena dia punya kapasitas untuk menginfluensi orang lain karena knowledge atau skill-nya. Misalnya Anda dalam masa pandemik ini pengaturan keuangannya mengikuti gaya Renat Kasali, apa yang disarankan Renat Kasali. Karena Renat Kasali itu kan dia ahli ekonomi, dia lebih mengerti masalah mengenai finansial. Kemudian ada reference power, ini seseorang bisa menginfluensi karena dia mempunyai sesuatu yang membuat Anda kagum dan ingin seperti dia. Misalnya seperti beauty vlogger atau ya itu kan kalau beauty vlogger kan beauty vlogger atau artis atau selebritis itu ketika Anda mengikuti gaya hidup dia atau apa yang dia kerjakan karena Anda mengagumi dia dan Anda ingin seperti dia. Itu adalah reference power. Beda dengan expert power, seseorang itu
bisa membuat menginfluensi orang karena dia punya skill dan kemampuan yang diakui oleh orang itu. Ya, beda dengan reference. Reference karena orang itu kagum tanpa alasan yang jelas, tidak berarti dia punya skill tertentu, tapi karena dia kagum aja dan ingin seperti orang itu. Jadi dia mengikuti apa yang orang itu kerjakan. Jadi dengan expert power, seseorang itu diikuti karena dia punya skill atau keahlian dan kemampuan tertentu. Ya, ini the letter of leadership. Kalau powernya of the position, biasanya pakai 3 tadi ya, reward, coercion, dan legitimasi ya. I will do what you ask, I will give you reward. Jadi kalau misalnya ngerjain apa yang saya mau, saya kasih reward. Kalau coercion kebalikannya, kalau nggak mau ngerjain apa yang saya mau, kamu akan saya hukum. Nah ini reward coercion ini juga karena mereka punya legitimasi, karena dia bos. Jadi kamu harus mengerjakan apa yang harus dia inginkan. Nah, ini beda dengan power up person ya. Jadi Anda mengikuti seseorang kalau misalnya expertise kan keahlian dan kemampuan tertentu. Kalau reference kan Anda ingin jadi seperti orang seperti jadi Anda mengikuti gaya hidupnya dia atau mengikuti influence-nya dia. Nah, ini kemudian the nature of leadership. Nah, biasanya seorang leader itu cenderung kebanyakannya adalah visionary person ya, atau visionary leadership. Vision itu sendiri misi atau masa depan yang ingin di-create atau di-achieve dari oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan dengan melihat atau mengevaluasi keadaan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi ingin kemajuan yang ingin dicapai di masa depan itu adalah vision ya, bisa dibilang sebagai vision. Kalau visionary leadership ini seorang leader yang bisa membawa situasi yang clear dan compelling untuk masa depan. Jadi dia punya gambaran atau bayangan masa depan yang ingin dicapai dan dia tahu langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai target atau vision tersebut. Itu adalah visionary leadership. Kemudian ada servant leadership. Servant leadership ini di sini bukan melihat leader sebagai bos, tapi ada leader adalah sebagai pelayan ya. Pelayan bukan berarti dia mempekerjakan apa yang disuruh bawahannya, bukan gitu, tapi dia di sini punya mental untuk melayani orang lain. Jadi leader itu ada untuk melayani kebutuhan orang lain, kebutuhan para pengikutnya. Di sini follower are more important than leader. Kemudian dia nggak self-centered, tapi other-centered, mementingkan kebutuhan orang lain. Nah, ini powernya not a zero sum quantity, jadi powernya justru kekuatannya berdasarkan dari kepercayaan para bawahannya, para pengikutnya. Dan di sini juga fokus terhadap empowerment, bukan power. Jadi fokus untuk membuat orang lain ikut terlibat, merasa juga punya power. Bukan hanya fokus terhadap powernya sendiri. Nah, ini empowerment itu apa sih? Empowerment adalah the process through which manager enable and help others to gain power and achieve influence. Effective leader empowers others by providing them. Jadi gini, di sini Anda punya power nih, tapi Anda nggak berfokus pada power Anda. Anda fokus untuk mentransfer power Anda kepada para bawahan Anda, sehingga para bawahan Anda pun juga bisa mendapatkan power baru dan bisa bekerja dengan yang power yang Anda berikan itu, power yang Anda bagikan itu. Nah, ini leader bisa mengempower other, ya bisa memberikan tenaga, memberikan dorongan terhadap orang lain agar bisa berbuat positif dengan cara memberikan hal-hal berikut ya. Jadi Anda bisa mengempower bawahan Anda dengan cara membagi informasi, kemudian membagi responsibility, tanggung jawab. Jadi nggak semuanya Anda kerjakan sendiri, ada yang dikerjakan terhadap orang lain. Jadi Anda memberikan power untuk mereka untuk bertanggung jawab, memberikan mereka power melalui otoritas dan juga kepercayaan. Nah, ini important trait for leadership ya. Jadi ini adalah trait-trait yang harus dimiliki oleh seorang leadership supaya bisa sukses leadershipnya. Yang pertama harus driven, ya. Dia harus melihat ke depan, kemudian dia juga harus terus bergerak maju, punya kepercayaan diri, kreatif, punya kemampuan kognitif memadai, mengerti pekerjaan yang harus dikerjakan, punya motivasi tinggi, fleksibel dan jujur dan integritas tinggi. Nah, ini leadership trait and behavior secara garis besar dari behavior. Ada leadership yang orang-orangnya para leader yang cenderung text concern, ada yang cenderung people concern. Kalau text concern, dia itu berfokus atau berconcernnya pada tugas, dia yang penting tugasnya harus selesai. Ya, tugas harus selesai, harus dikerjakan sesuai target. Targetnya seperti apa itu benar-benar sudah di-set dari awal, jelas yang mau dicapai apa. Terus kemudian text completion,
kemudian memonitor performance result. Jadi dengan people result di sini leader yang seperti ini akan berfokus terhadap followersnya, bukan pada tugasnya. Jadi di sini dia menghormati perasaan followers, kemudian sensitif terhadap kebutuhan followers, dan juga mereka mempercayai followers kalau misalnya followers itu akan mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, dia berfokus terhadap people. Dan tujuan kalau orangnya bahagia, orang-orang di bawah-bawahannya bahagia, pasti tugasnya secara tidak langsung, cara mandang secara tidak langsung akan selesai dengan sendirinya. Jadi dengan yang task concern di cara mandangnya, ada tuh secara followersnya mau seperti apa, yang penting tugasnya harus selesai, target harus tercapai. Itu yang berfokus terhadap tugas, beda dengan berfokus terhadap orang. Nah, ini kemudian ada classic leadership style ya, jadi first concern ini bisa dibaca sendiri. Ya, kayak leadership style ya. Ada autocratic style, human relation style, laser style, dan democratic style. Autocratic style itu berarti mengemfasis terhadap tugas, bukan daripada orang, jadi dia sangat-sangat lebih autokratik. Kalau human relation staff ini menekankan terhadap orang-orang daripada tugas. Laissez faire, jadi nggak ngeliat tugas, nggak ngeliat orangnya juga, terserah deh bawahannya mau seperti apa. Demokratik ini dua-duanya seimbang ya, berkomitmen terhadap tugas maupun juga terhadap people. Jadi ada keseimbangan karena melihatnya nggak sebagai satu gambaran. Tujuan bisa tercapai kalau misalnya orang-orangnya juga yang mengerjakan dalam keadaan senang. Itu yang demokratik. Ini kemudian leader kontingensi model bisa dipelajari sendiri ya. Ini bisa dibaca sendiri. Ini juga D3 kalau vokasi juga materi nggak sampai sini. Hersey Blanke juga nggak sampai sini juga. Nanti dibaca sendiri aja. Nah, sekarang kita langsung ke teori yang ini aja. Prumjago Leadership Partition Theory. Di sini Prumjago ini bertujuan membantu, teori Prumjago bertujuan membantu seorang leader untuk membuat keputusan berdasarkan keadaan si problem tersebut. Dilihat dari autocratic decision. Jadi dari cara pengambilan keputusan itu ada 3. Autocratic decision, consultative decision, dan group decision. Mana yang lebih baik pengambilannya itu tergantung problem yang dihadapi. Ya, tergantung problem yang dihadapi. Seperti apa sih problem yang dihadapi, situasi problem yang dihadapi, itu tergantung dari 3 hal ini. Ya, siapa yang punya informasi lebih banyak, kemudian bagaimana acceptance dan komitmen orang-orang terhadap implementasi, kemudian time pressure ya, kapan keputusan harus diambil, apakah cepatnya atau lebih lambat. Nih, oke. Kalau misalnya informasi atau paling expert dalam masalah ini adalah leader, berarti keputusan yang diambil itu lebih cocok authority decision. Authority decision berarti keputusannya berada di tangan pusat. Leader semua yang mengambil keputusan. Tapi kalau berada di tengah-tengah, maka yang cocok adalah consultative decision. Dan artian di sini consultative decision, keputusan diambil oleh leader, tapi dengan berkonsultasi dengan para bawahannya terlebih dahulu. Kemudian kalau group decision itu keputusan diputuskan bersama antara leaders dan followers ya, setelah diskusi, selalu musyawarah dan diskusi. Kemudian acceptance, penerimaan dan komitmen terhadap implementasi kritikal. Kalau misalnya rata-rata acceptance komitmennya itu tidak, mengarah kepada tidak, berarti lebih ke authority decision. Tapi kalau misal acceptance dan komitmennya lebih ke ya, itu mengarah ke group decision. Kalau berada di tengah-tengah berarti consultative decision. Kemudian time pressure ya, tekanan untuk membuat keputusan. Kalau secepatnya atau height itu lebih baik authoritative decision, jadi diputuskan langsung oleh si bos utama. Tapi kalau misalnya masih ada waktu yang sedikit lebih lama, lebih baik consultative decision. Diambil keputusan oleh bos utama, tapi harus berdiskusi dulu dengan para bawahannya. Kalau tekanan untuk mengambil keputusannya rendah, itu lebih baik ke group decision. Ya, masih punya banyak waktu untuk berdiskusi dengan para bawahan, atau bisa mendengarkan pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini jadi di sini kalau Prumjago itu pengambilan keputusan ada yang bisa decide alone ya, autocratic, consult individually, consult with group, facilitate, dan delegate. Nah, ini kontingensi faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Prumjago ya, decision quality. Siapa yang punya informasi untuk menyelesaikan permasalahan, decision acceptance bagaimana kalau misalnya
penerimaan para bawahannya dalam mengimplementasikan dan decision time, waktu untuk yang tersedia untuk membuat keputusan. Kalau tinggi ya berarti lebih baik group decision, tapi kalau rendah lebih baik otoritas. Begitu juga dan decision assistant dan decision quality itu nanti tadi bisa dilihat di sini lagi. Silakan dibaca ulang nanti. Oke, ini aku film juga leader participation theory, leader should use authority estimation. Jadi karena kalau misalnya berdasarkan film Cagur lebih baik mengambil atau leader participation theory, kalau lebih baik mengambil keputusan yang otoritas kalau misalnya leadernya punya lebih ahli untuk menyelesaikan masalah tersebut, terus waktunya tidak banyak, terus yang lain itu akan lebih mudah menerima dalam apapun yang diputuskan oleh leader. Nah itu lebih baik otoritas. Tapi kalau misalnya lebih baik untuk grup oriented atau participative decision kalau misalnya leadersnya tidak punya informasi yang cukup atau skill yang cukup untuk menyelesaikan masalah itu sendirian. Problemnya nggak jelas, terus kemudian butuh clarify dari pihak lain. Terus kalau misalnya dia main putuskan aja, kalau ada kemungkinan bawahannya ada yang menentang. Kemudian waktunya makin banyak, lebih banyak, itu lebih baik ke group oriented atau participative decision. Oke, ini kembali ke personal leadership development, ada beberapa istilah. Ada super leader, ada charismatic leader. Super leader itu person ya, seseorang yang punya visi dan strength yang personality yang kuat sehingga dia punya impact or extraordinary impact yang luar biasa terhadap orang lain. Itu adalah super leader. Agak sedikit beda dengan charismatic leader. Kalau charismatic leader, dia mempengaruhi para bawahannya dengan cara yang luar biasa, tetapi melalui karismanya ya. Develop special leader qualities to inspire others in extraordinary way. Kalau ini karena visi dan strength personality-nya, kalau ini lebih ke hubungannya, cara dia berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi cara dia berhubungan dengan orang lain membuat orang terlihat karismatik, membuat orang itu terlihat karismatik di mata bawahannya, sehingga dia punya impact yang luar biasa juga. Kalau super leader ini dia punya impact luar biasa lain itu karena kekuatan pribadinya dan vision pribadinya. Beda dan charismatic leader ini dari cara dia berhubungan dengan orang lain. Kemudian personal leadership development, ini ada lagi transformational leader. Transformational leader itu seorang yang sangat inspirasional, bisa menginspirasi orang lain untuk berubah dan memberikan extraordinary performance ya. Jadi dia saking transformasionalnya, dia bisa mengarahkan orang lain untuk berubah secara total ke arah yang lebih baik. Itu transformational leader. Nah ini soal leadership, seorang leader itu nggak akan bisa jadi leader yang baik kalau tidak punya emotional intelligence yang baik, kecerdasan emosional. Nah ini kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk mengenali dan memanage emosi diri sendiri maupun emosi diri sendiri, baik itu untuk ketika dia punya baik itu interpersonal maupun intrapersonal, baik itu secara pribadi maupun sosial dan relationship. Karakteristik dari emotional intelligence, jadi seorang leader yang punya emotional intelligence yang baik biasa karakter seperti ini: high self awareness, motivasi persisten, aware terhadap perubahan sosial, kemudian self manajemennya bagus, relationship manajemen juga bagus. Kemudian ada gender and leadership. Ini teori gender and leadership. Di sini dipercaya kalau male and female have similar personality properties. Jadi di sini dipercayai kalau misalnya jenis kelamin itu tidak mempengaruhi keefektivitasan seorang pemimpin. Baik pria maupun wanita bisa menjadi pemimpin yang efektif dengan secara efektif dengan level yang sama. Tetapi gaya untuk mencapai efektivitasnya ini berbeda. Jadi walaupun gaya kepemimpinan pemimpin pria dan wanita itu pasti berbeda dikarenakan mungkin jenis kelaminnya, tapi mereka bisa jadi pemimpin yang efektif. Ya, tetap sama-sama punya kesempatan menjadi pemimpin yang efektif, tidak tergantung dari jenis kelaminnya. Meskipun dia kepemimpinannya berbeda karena dipengaruhi oleh jenis kelaminnya. Nah, ini perbedaan gaya kepemimpinan pria dan wanita. Walaupun gaya kepemimpinannya berbeda karena pengaruh gendernya, tapi mereka bisa sama-sama menjadi pemimpin yang efektif ya. Kalau misalnya woman itu cenderung biasanya
demokratif, partisipatif, inklusif. Sementara kalau misalnya pria itu gaya kepemimpinannya lebih ke transaksional ya. Internship, jadi mereka transaksional itu kalau misalnya mau kalau orang pekerjaannya bagus akan diberi imbalan seperti apa, itu transaksional. Jadi ketika impact leadership itu memberikan good fit, bayaran yang sesuai ketika seseorang itu bisa seorang bawahannya itu bisa mempekerjakan pekerjaan yang bagus sesuai yang diinginkan, itu transactional leadership. Biasanya cenderung untuk ada di pemimpin pria. Beda dengan pemimpin wanita yang lebih demokratif, partisipatif, dan inklusif. Tapi dua-duanya sama-sama bisa efektif tergantung situasi yang dihadapi. Kemudian moral leadership ini adalah apa yang dianggap bagus, ethical leadership apa yang dianggap bagus dan benar yang harus ada di leadership. Ini tergantung dari prinsip integritas, moral overconfidence, dan authoritative leadership. Jadi intinya apa ya, leadership yang bermoral itu seperti apa, ini bisa dibaca sendiri. Nah, di sini dan kemudian personal leadership development, masih subbab personal leadership development, dipercaya kalau misalnya ada yang istilah good old fashioned. Jadi leadership itu untuk menjadi seorang leader nggak penting untuk menjadi seorang leadership itu bukan butuh karisma aja, tapi juga butuh kerja keras secara old fashioned. Ini Peter Drucker Concept of Leadership. Ini menurut Peter Drucker bagaimana cara leadership yang baik. Pertama, definisi dan komunikasikan visi yang jelas. Menerima leadership sebagai tanggung jawab daripada cuma rank doang, daripada sekedar otoritas tapi tanggung jawab. Kemudian keliling orang Anda dengan talented people. Jangan salahkan orang lain ketika things go wrong, ketika ada yang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian keep integritas dan trust. Jadi trust itu di-earn, bukan diminta ya. Tersirai. Kemudian don't be clever, jangan cuma pintar, tapi be konsisten dengan gaya leadership Anda.